Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam sesi ini saya akan membahas terkait dengan tipe-tipe data ya dalam Microsoft Excel. Oke, setelah kita buka, kita buat satu file ya. Nah, di dalam Excel ini mengenal beberapa jenis atau tipe data ya. Yang pertama yaitu angka. Oke. Kemudian yang kedua yaitu tag atau string ya. Kemudian data tanggal. Kemudian data waktu atau sering disebut dengan data jam. Oke. Yang dimaksud dengan data angka itu apa saja? Yang dimaksud dengan angka ini adalah angka murni, misalkan 100, misalkan 1000 ya, atau mungkin pecahan atau persentase misalkan 50%. Kemudian pecahan misalkan 10,5 seperti itu ya. Nah, ada ini ya, indikasi atau tanda pecahan itu ada yang koma, ada yang titik. Misalkan di sini 10,5. Nah, saya punya dua data 10,5. Nah, kadang kita menuliskan data itu, ini kebetulan di versi 2016 ya. Kalau 2016 itu otomatis terkonversi seperti ini. Nah, kadang kita menuliskan seperti ini 10,5. Nah, pada saat menulis 10,5 kita ini kalau Anda coba di Office 2010 ya, itu 10,5 itu nanti posisinya akan rata kiri ya. Kalau pada saat Anda menuliskan 10,5 rata kanan, maka 10,5 itu akan rata kiri. Nah, ini tandanya apa? Bahwa yang dimaksud dengan data angka apabila kita tuliskan otomatis nanti akan rata kanan seperti ini. Nah, kalau rata kiri itu nanti bukan menjadi data angka tetapi menjadi data tag itu. Jadi yang dimaksud dengan data angka ini adalah angka murni, kemudian persentase, kemudian di sini ada lagi pecahan ya seperti ini. Jadi ada 4 jenis seperti ini. Nah, kemudian kalau tag, yang dimaksud dengan tipe data tag itu adalah semua karakter yang ditulis yang ada di keyboard ya, yang tidak masuk angka dan tipe tag yang lain. Tidak masuk data tanggal dan data waktu, itu masuk tipe tag. Misalkan menulis Surabaya misalkan. Surabaya. Kemudian Ponorogo misalkan. Oh, kok pindah situ? Maaf. Ponorogo. Kemudian tipe data kombinasi antara tag ya, karakter, kemudian dengan angka, misalkan 10 tahun. Misalkan lagi Kota Riok dengan menggunakan tanda petik. Nah, seperti ini tanda baca. Ini menandakan atau masuk pada tipe data tag
ya, walaupun di sini ada 10 tahun ini apa ya, orang menganggap ini adalah fokusnya pada angka, tapi kalau kita tulis seperti ini maka ini tipenya menjadi tipe tag. Oke. Kemudian data tanggal, format data tanggal itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama yaitu nasional atau Indonesia, itu tipe data tanggalnya yaitu tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Ini Indonesia, format Indonesia seperti itu. Kemudian yang internasional itu dibalik ya, bulan dulu baru tanggal baru tahun. Ini internasional. Nah, kalau kita menuliskan dalam format Indonesia, maka misalkan tanggal 12 bulan 10 tahun 2020. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi otomatis rata kanan. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan data yang tidak masuk pada tipe data tanggal tadi? Misalkan tanggal 32 bulan 10 tahun 2020, otomatis dia akan rata kiri, maka menjadi tipenya adalah tag. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat kita menuliskan di Excel. Ini harus hati-hati ya di data tanggal ini, karena ada dua format. Kalau yang format internasional ini terbalik. Nah, nanti kalau kita menuliskan formatnya Indonesia tapi komputernya formatnya itu adalah internasional, ya nanti pembacaannya menjadi data tanggal yang tidak sesuai dengan yang kita asumsikan. Misalkan formatnya ini adalah komputer ini memiliki format internasional ya, kemudian datanya data ya kita ketikkan data Indonesia, maka nanti datanya itu akan menjadi format internasional, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau sebaliknya, kita menuliskan format internasional tapi komputer ini ternyata formatnya Indonesia, maka nanti komputer akan membaca itu adalah format Indonesia. Suatu contoh, misalkan di sini adalah komputer ini formatnya Indonesia, kemudian kita tuliskan format internasional, misalkan bulan 5 berarti 05 garis miring tanggal 10 garis miring tahun 2020. Nah, walaupun di sini dianggap valid datanya, tapi komputer ini membacanya tidak tanggal 10 bulan 5 tetapi tanggal 5 bulan 10. Seperti itu ya, jadi harus diperhatikan. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui bahwa ini adalah formatnya itu Indonesia atau formatnya itu internasional? Kita bisa mengecek dengan cara menggunakan rumus. Ini salah satu cara ya, rumus D untuk mengambil data tanggal. Misalkan ini ya, kita ambil data tanggalnya. Ini data tanggalnya tanggal 5 atau tanggal 10 dengan cara menggunakan formula sama dengan D kurung buka, kemudian mengambil data ini dengan menggeser kursor ya ke data sumbernya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ternyata di sini tertuliskan 5, artinya di sini formatnya yaitu tanggal dulu baru bulan, berarti ini formatnya yaitu format nasional Indonesia. Jadi kalau kita menuliskan berarti otomatis nanti harus sesuai dengan format Indonesia. Jadi formatnya yang kita inputkan itu format Indonesia. Seperti itu. Nah, formula lain untuk mengambil data ini apa saja selain D tadi? Untuk mengambil bulannya, kita bisa menggunakan sama dengan month, MONTH ini ya. Maaf, saya month, TH, nah seperti ini, kurung buka, kemudian ngambil data ini ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, tanggal bulannya ada itu bulan 10. Kemudian selain itu kita juga bisa mengambil data apalagi
tahun ya, sama dengan year kurung buka, kemudian mengambil data lengkap, kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi dari data tanggal lengkap itu bisa kita pilah-pilah, kita ambil data sebagian, entah itu tanggalnya, bulannya, atau tahunnya menggunakan formula ini tadi ya. Jadi tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, kemudian tipe data yang keempat yaitu data jam atau waktu. Ini formatnya yaitu jam dulu, kemudian titik 2, menit, minute, titik 2, detik, second ya. Ini formatnya kalau tanggal itu sama, waktu itu sama ya, jam. Jadi bisa internasional, bisa nasional, sama. Misalkan jam 10 30 menit misalkan, titik 2, detiknya misalkan 45. Nah, formatnya seperti itu, sama semua. Jam, titik 2 menit, titik 2 detik. Itu. Ini mudah. Jadi yang perlu diperhatikan itu yaitu pada data tanggal itu tadi. Oke, kemudian ini juga bisa kita ambil ya, kita pilah-pilah. Kita ambil data jamnya, yaitu menggunakan hour, sama dengan hour atau hour ya tulisannya, kurung buka, ngambil data lengkap, kemudian kurung tutup, enter. Maka itu mengambil data jamnya. Kemudian mengambil menitnya, sama dengan minute. Jadi setiap rumus itu diawali dengan sama dengan ya, kurung buka. Jadi setiap rumus atau formula itu diawali sama dengan, kemudian diikuti oleh kurung buka, kemudian komponen rumus, kurung tutup. Loh, kok enggak bisa? Minute. Oh maaf, yang diambil keliru ya, bukan D2 tapi, nah ini bukan D2 tapi D3 ya, bukan ini. Jadi kalau data itu bukan data tanggal, data waktu, itu diambil menggunakan formula. Kaitannya dengan pengambilan data menit atau jam itu juga tidak akan bisa. Itu. Makanya tipe data itu sangat penting. Kemudian terakhir second atau detik, kurung buka, ambil data ini, kurung tutup, enter. Nah, oke, seperti itu caranya untuk mengambil bagian dari data lengkapnya. Oke, kemudian bagaimana untuk menuliskan data angka tapi ada keterangannya, misalkan 10 tahun, atau misalkan kita memiliki data gini aja, 100 gram. Nah, ini kemudian kita memiliki data 100. Nah, tapi harus kita menginginkan ada keterangan gram, tapi tipenya tetap angka seperti ini. Nah, kalau ini otomatis menjadi tag. Kalau ini tetap angka. Bedanya apa di sini? Nah, kalau di dalam Excel, tipe data yang bisa diolah dengan menggunakan operasi matematika itu ya harus angka. Kalau tag tidak bisa. Suatu contoh, ini saya pindah ya dengan cara seperti ini, pindahnya kita geser ke bawah. Kemudian di sini misalkan 1000, ada angka 1000, bawahnya juga ada angka 1000. Nah, kemudian kita kalikan, ini dikalikan dengan ini, data 100 gram dikalikan dengan ini, hasilnya apa? Cara sama dengan ini kali itu tanda bintang ya, kali ini, hasilnya seperti ini.
Kalau yang bawah ini ya 100 kali 1000. Nah, hasilnya bisa dilihat, ditampilkan. Kalau yang atas ini tidak bisa. Kenapa? Karena tipenya bukan tipe angka ini. Walaupun maksudnya di sini yaitu 100, tapi kalau tipenya bukan tipe angka ya tidak bisa dikalikan. Kalau ini 100 murni tipenya angka, maka bisa dikalikan. Nah, ini bagaimana agar ada tulisannya gram tetapi tetap tipenya angka? Caranya yaitu kita format dengan cara kita klik kanan pada sel yang akan kita format, kemudian format sel. Nah, kemudian kita cari yang custom ya, yang number, kemudian custom. Kita ambil, ini adalah formatnya ya, format angka itu adalah format angka ribuan, ada titiknya itu adalah crash, titik, crash, 0. Ini angka yang ada ribuannya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini gram. Bagaimana hasilnya? Nah, kenapa kok tidak bisa? Karena ini adalah apa? Tag ya. Tag itu tidak bisa digabung langsung dengan angka. Nah, agar ini diidentifikasi sebagai tag, gram ini diidentifikasi dengan, menjadi tag, maka harus diberikan tanda petik ganda di depan dan di belakang. Itu ya, enter. Nah, sama-sama gram, tapi yang atas 100 gram ya, tapi yang atas ini tidak bisa dikalikan, yang bawah bisa dikalikan. Kalau ini posisinya kita buat seperti ini. Nah, ini sepertinya persis ya, persis. Jadi ini yang atas 100 gram, yang bawah 100 gram, tapi di sini dikalikan tidak bisa. Dikalikan tidak bisa. Karena apa? Ya, tipe data ini yang menyebabkan tidak bisa diolah tadi, bisa atau tidak ya. Yang atas kalau kita lihat di sini 100 gram, di sini tertulis apa? Di formula bar 100 gram, artinya di sini ya murninya, data murninya ya 100 gram. Berarti ada angka dan ada apa ini? Tag, maka menjadi tipe tag. Tidak bisa dikalikan. Tapi yang bawah coba kita lihat. Klik. Angka murninya, data murninya itu adalah angka 100. Maka tipenya itu angka, maka bisa dikalikan dengan angka ini tadi. Itu. Nah, gramnya dari mana? Ya dari format. Gitu. Oke. Ini terkait dengan tipe data ya, tipe data yang harus kita ketahui. Jadi tipe data di dalam Excel itu sangat penting dan sangat sensitif. Artinya kalau kita tidak memahami tipe datanya, walaupun kita olah menggunakan formula apapun, kalau tipe datanya keliru maka ya tidak akan bisa, walaupun formatnya, formulanya itu sudah benar. Itu ya. Oke, saya kira untuk sesi ini terkait dengan tipe data yang harus dipahami itu adalah itu. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu terkait dengan pengolahan data secara sederhana ya, jadi membuat deret atau yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.